Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Syafina Zara. Pada bab kali ini yaitu bab 10, kita akan membahas tentang routing. Pada bab ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama konsep klasifikasi routing, yang kedua ada routing table dan routing flag, yang ketiga ada static routing, yang keempat ada static kasus, static routing 2, yang kelima ada kasus 3, yang keenam ada kasus 4, yang ketujuh ada static routing with internet, yang kedelapan ada konsep dynamic routing, yang ke-9 ada pengenalan OSPF, yang ke-10 ada OSPF, pengenalan topologi, tas koneksi, dan redistribute default routes. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Ini adalah contoh klasifikasi routing ya teman-teman. Di sini ada static routing, dynamic routing, dan di sini juga ada gambar-gambar lainnya. Kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya yaitu konsep dynamic routing. Interior gateway protocol yaitu digunakan pada intra atau autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Exterior gateway protocol digunakan pada interior autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Di sini ada contoh protokol ISP yang pertama yaitu distance vector routing protocol RIPv1, RIPv2, dan IGRP. Yang kedua adalah link state routing protocol OSPF, IS atau IS. Terus yang ketiga ada hybrid routing protocol EIGRP, contohnya yaitu protokol EIGRP yaitu BGP. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu routing table. Berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari satu, semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static router. Dan di sini ada contoh gambarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu router flag. D itu sama dengan dynamic, A sama dengan active, C sama dengan connected, S sama dengan static, O sama dengan SPF, R sama dengan RIP, B sama dengan BCP, M sama dengan MME, B sama dengan black hole, DA 14.0.0.0/8, P sama dengan prohibit, U sama dengan uncreable, X sama dengan disable. Nah, di sini juga ada contoh dari router flag ya teman-teman. Sini juga ada DAC, DAO, DAO juga, AS, DAC, DAC, DAR, DAR, DAO, DAC, DAO, DAO. Kita langsung saja lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga yaitu konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Klasifikasinya yaitu yang pertama ada mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, yang kedua ada membutuhkan resource yang ringan, yang ketiga ada manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, di sini juga ada contoh gambarnya ya teman-teman. Ini ada satu, ini ada satu, Ether 2, ini juga Ether 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada cara kerja static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing yaitu dst.address atau gateway secara manual ke dalam routing table yaitu IP, routes, ADD. Rumus mau kemana lewat mana. Nah, sini ada gambarnya juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi yang keempat yaitu static kasus, static routing. Nah, di sini kita akan membuat topologi seperti ini dan kita langsung saja ke materi yang keempat yaitu static routing, yaitu static kasus 2, static routing 2 router ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan yang materi 4 ya teman-teman. Kita akan membuat lab baru. Kita klik, setelah itu kita namakan dengan routing.
seperti ini. Jika sudah, kita add kan? Kita add. Nah, jika sudah, kita klik kanan, terus kita pilih yang Node, kita pilih yang MikroTik Router OS. Setelah itu, kita namain dengan router 1. Setelah itu, menu kemonya kita hapus ya teman-teman. Ini kemo option kita hapus saja. Setelah itu kita klik save. Nah, jika sudah, kita klik kanan lagi, kita pilih yang satu lagi, yang MikroTik OS juga. Nah, di sini kita namain dengan router 2. Seperti ini, sama ya teman-teman, kemonya juga dihapus. Setelah itu kita save. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih yang network. Setelah itu kita namakan dengan ISP. Jika sudah, tipenya yang CloudNet ya teman-teman. Ini. Jika sudah, kita save saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan PC ya teman-teman. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang Node, kita pilih yang PVCS ya teman-teman. Kita namakan dengan PC 1. Setelah itu kita save. Kita juga akan menambahkan PC 2 sama dengan cara klik kanan, Node, yang PVCS. Ini kita namakan dengan PC 2. Setelah itu kita save lagi ya teman-teman. Nah, jika sudah, sambungkan ISP ini ke router 1 ya teman-teman. Kita save. Nah, jika sudah, kita akan membuka terminal. Nah, setelah kalian menambahkan PC 1 dan PC 2, kalian bisa menyambungkan ISP ke router 1, terus router 1 ke router 2, router 1 ke PC 1, router 2 ke PC 2. Setelah itu kalian akan meminta IP pada router 1 ya teman-teman. Kita menggunakan di sini yaitu router 2 ya teman. Nah, di sini saya sudah meminta IP pada router 1 dan ini adalah IP dari router saya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa menambahkan label di atasnya ini ya teman-teman dengan IP pada router 1 kalian. Setelah itu kalian juga bisa menambahkan teks yang ada di sini dengan IP ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengedit menambahkan label pada PC 2-nya yang sesuai gambar ya teman-teman. Nah, setelah kalian menambahkan label seperti ini, kita akan menyalakan yang router 2. Kita tunggu ya teman-teman. Jika sudah, kita akan ke terminal pada router 1 ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan sistem identity set spasi name sama dengan router 1. Name sama dengan router. Nah, setelah itu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi router 1. Nah, di sini juga yang router 2 sama ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Kita tunggu. Ya. Kita login, kita enter, passwordnya kita enter, lalu itu CTRL-C. Setelah itu kita akan menemui dengan seperti tadi, sistem identity set name sama dengan router 2. Kita enter.
Nah, di sini juga sudah terganti menjadi router 2 ya teman-teman. Di sini jika sudah terganti nama, kita ke command prompt. Nah, di sini saya sudah mencoba ya teman-teman. Di sini kalian ketikkan root add IP yang kalian, terus max 255 terus IP yang kalian masuk ke pingnet ya teman-teman. Setelah itu ini sudah ada tanda oke. Lalu kalian mencoba ping. Nah, di sini saya sudah tata ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba masuk ke Winbox menggunakan router ya teman-teman. Oke, di sini saya akan login ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil masuk menggunakan IP dari router 1. Jika sudah, kita akan mengaktifkan Rumon untuk mengoneksikan router 2 ya teman-teman. Kita pergi tools, setelah itu Rumon. Nah, di sini kita centang saja enable-nya. Sudah, kita apply lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke terminalnya. Ini ya teman-teman, router 2. Kita ketikkan tool Rumon enable sama dengan yes. Jika sudah, kita enter ya teman-teman. Di sini kita akan mengecek apakah Rumonnya sudah aktif atau belum. Kita menggunakan perintah tool Rumon print. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa pergi ke Winbox lagi. Kita ke menu new Winbox. Setelah itu kita masuk dengan IP yang router 1. Setelah itu kita connect to Rumon. Nah, di sini kita pencet MAC address-nya. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Winbox yang router 1 terlebih dahulu. Seperti ini. Jika sudah, kita ke menu IP, lalu kita ke addresses. Nah, di sini IP-nya sudah ada karena sudah terdapat pada ISP-nya ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan IP dari role 1 dari router roles 2 dari router 1. Nah, setelah itu kita menambahkan IP-nya. Kita menggunakan IP yang ada di sini teman-teman. Yang ada di sini ya teman-teman, yaitu 10.10.1/24. Jika sudah, kita tambahkan 10.10.10.1/24 seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP root fields-nya ya teman-teman. Kita tambahkan icon plus. Setelah itu TST address-nya kita isikan 192.168.2.0/24. Setelah itu gateway-nya kita ganti menjadi 10.10.10.2. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, begitu juga ke yang router 2 ya teman-teman. Sama, kita ke menu IP, terus kita ke menu routes. Nah, di sini kita tambahkan 192.168.1.0/24. Nah, di sini gateway-nya juga kita isikan 10.10.10.1. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan di PVC 1 ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita tunggu. Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan show IP. Kita enter lagi. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita juga akan mengitunya dengan PVC 2-nya. Nah, di PVC 2 juga sama, kita ketikkan IP 192.168.2.2/24 sama 192.168.2.1. Jika sudah, kita enter. Kita tunggu. Yaitu kita cek dengan show IP. Enter. Nah, di sini juga sudah terganti ya teman-teman. Jika sudah, kita akan mencoba ping di router 2 ya teman-teman. Kita ke new terminal.
Itu kita CTRL-C. Nah, itu kita mencoba ping 192.168.1.1. Itu kita enter. Nah, selanjutnya kita ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini saya tadi sudah mapping dan saya akan menambahkan router yang satu lagi, teman-teman. Kita klik kanan. Terus kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang node. Setelah itu kita pilih yang router. Setelah itu di sininya kita namain dengan router 3. Nah, setelah itu bagian kemu ininya kita tinggal hapus saja. Jika sudah, kita save. Nah, di sini juga kita akan menambahkan PVC 3 ya, teman-teman. Kita pilih node. Setelah itu kita pilihnya virtual PVC. Nah, di sininya kita namain dengan PVC 3. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah, kita nyalakan ya, teman-teman. Saya sudah memberikan IP-nya semua, kita nyalakan. Nah, di sini saya sudah nah, di sini saya sudah menambahkan IP-nya ya, teman-teman. Jika sudah, kita akan men-set namanya. Kalian pergi ke router 3. Itu kita tunggu. Kita tunggu dulu, teman. Kita tunggu ya, teman-teman. Di sini kita login dengan admin. Kita enter lagi. Ini Y, terus key. Itu kita CTRL-C. Nah, di sini kita ketikkan sistem identity set name sama dengan router 3 seperti ini. Terus Begitu kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa dengan perintah, kita bisa ketikkan system identity print. Kita enter. Nah, sini sudah ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke inbox router 2. Kita akan menambahkan IP pada router 3 ya, teman-teman. Kita ke menu IP. Setelah itu kita ke address. Nah, di sini kita pencet tanda icon plus, kita isikan dengan IP tadi 10.20.20.2/24. Oh, salah guys, ini ternyata 1. Nah, untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 3 ya, teman-teman. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan trombonnya ya, teman-teman, dengan perintah full trombone set enabled sama dengan yes. lalu kita cek apakah sudah aktif. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah, kita hapus, kita ketikkan full trombone, ketikkan lagi. Jika sudah, kita print ya. Lalu kita bisa Nah, di sini juga sudah aktif ya, teman-teman. kita bisa Nah, connect ke Ramon. setelah itu kita ke terminal router 1. Setelah itu kita ke new winbox. Ini kita besarin. Setelah itu kita connect to Ramon pada router 3 ya, teman-teman. Nah, ini kan terusan 3. Kita masuk menggunakan MAC address ya, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke router 3 ya, teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan IP addressnya ya, teman-teman. Kita klik IP, terus new. Setelah itu kita pencet tanda icon plus, kita masukkan IP-nya dengan 10 titik 10 titik salah 10 titik 20 titik 20 titik 2/24. Nah, untuk interface-nya itu menggunakan enter 1. Jika sudah, kita klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan lagi IP. Kita ketikkan 192.168.3.1. Nah, /24. Untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2 ya, teman-teman. Ya sudah, kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan mengecek ke IP, terus routers. Nah, di sini hanya ada 2, di sini belum ada yang mengarah ke
router 2 dan router 1 ya teman-teman. PC 1 Dan juga tidak ada yang mengarah ke PC 2 dan PC 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP-nya. Kita selanjutnya akan menambahkan IP ya teman-teman. Kita ke menu new. Setelah itu kita isi DST-nya dengan 192.168.2.0/24. Setelah itu kita isikan gateway-nya juga dengan 10.10 salah teman-teman 10.20.20.1 seperti bisa apply lalu oke ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet tanda icon plus lagi, kita isi address-nya menggunakan 10.10.10.0/24 dan gateway-nya juga kita isi dengan 10.20.20.1. Bisa film lebih. Nah, setelah itu kita apply lalu oke ya teman-teman. Di sini juga saya akan menambahkan untuk yang ke PC 1 ya teman-teman. Kita isikan 192.168.1.0/24. Setelah itu gateway-nya kita isikan dengan 10.20.20.1. Apply juga. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah selesai teman-teman dengan konfigurasi statiknya. Kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu dengan router 4. Seperti biasa, kita klik kanan, setelah itu kita pilih node, kita pilih yang Mikrotik Router OS. Nah, di sini kita ganti menjadi router 4 seperti ini. Jika sudah, ini bagian kemu seperti biasa dihapus. Jika sudah, kita save. Dan sini juga saya akan menambahkan PVC-nya teman-teman. Kita pilih yang PVCS, kita tambahkan PVC 4. Jika sudah, kita tinggal save saja. Nah, setelah itu kita hubungkan router 3 ke router 4. Kita save. Yaitu router 4 dengan ini sudah selesai untuk konfigurasi statik di routernya ke PVC 4. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini sudah tersambung ya teman-teman. Kita on kan, dan juga kita akan menambahkan tulisan pada router 4 dan PVC 4 ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita nyalakan ya teman-teman. Nah, seperti biasa, kita akan mengganti namanya teman-teman. Kita login ke terminal router 4. Kita tunggu. Lalu kita login admin. Lalu kita enter lagi. Dan terus key enter. Lalu kita tinggal Ctrl+C. Nah, di sini kita akan menamakan dengan sistem identity set name sama dengan router 4. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita bisa dengan sistem identity print. Kita enter. Nah, di sini sudah semua sudah ada. Nah, untuk bisa masuk ke Winbox, kita dengan perintah tool Romon set enable sama dengan ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah, kita ceknya dengan tool Romon print. Lalu kita enter. Kita ulang. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita langsung aja ke Winbox. Kita ke router 1, kita konekkan konektor Romon. Setelah itu kita tunggu sampai ada router 4. Setelah itu kita konek ya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah dalam router 4-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox router 4 ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke PVC 4-nya. Kita silang terlebih dahulu. Kita ke terminal PVC 4. Kita ketikkan IP 192.168.4.2/24 sama 192.168.4.1 ya, teman-teman. Jadi sudah, kita enter, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita akan mengecek dengan show IP. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke Winbox yang router. Di sini ketik show. Kita ke Winbox router 3. Ini sudah ya, teman-teman. Seperti ini. Kita ke menu IP ya, teman-teman. Kita ke menu IP. Setelah itu Di sini kita pergi ke router pergi ke router 4-nya. Kita ke IP, terus kita ke address. Dan sini kita ke icon plus. Sini kita isikan dengan 10.30.30.2/24. Di sini enternya menggunakan enter 1 ya, teman-teman. Setelah itu kita apply, lalu oke. kita sudah di Dan sini juga kita akan menambahkan yang router 2 ya, teman-teman. Kita ketikkan 192.168.4.1/24. Sini enternya menggunakan enter 2. Yaitu kita apply, lalu nah sini kita bisa ke router 4, terminal router 4 seperti ini. Kita bisa ketikkan dengan IP naik port. Ya sudah, naik port apa? sudah apply. Print ya, teman-teman. Oke. Kita Lalu kita akan cek. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita tinggal apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan yang ke arah PC 2 ya, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan Ya, teman-teman. router 192 168.2.0/24. Nah, di sini gateway-nya kita isi dengan 10.30.30.1. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan menambahkan yang menuju ke router 1 ya, teman-teman. Kita ketik 10 titik 10.10.0/24. Setelah itu gateway-nya kita isi dengan 10.30.30.1. Nah, setelah itu kita apply, lalu oke ya, teman-teman. Nah, untuk mengarah ke PC satunya kita bisa menambahkan dengan 192.168.1.0/24 gateway-nya dengan menggunakan 10.30.30.1. Setelah itu kita apply, lalu oke ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil, teman. Nah, artinya ini sudah aktif ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kita juga bisa menambahkan di router 3 dengan IP root ya, teman-teman. Kita tambahkan. Nah, di sini TST address-nya kita isi dengan 192.168.4.0/24. Nah, di sini gateway-nya juga kita isi dengan 10.30.30.2 ya, teman-teman. Jika sudah, kita apply dan oke saja. Nah, sini juga kita bisa menambahkan di router 2 ya, teman-teman. Kita ke IP, terus ke menu roots, yaitu kita menu plus, kita isi dengan
10 titik 10 titik salah teman-teman, titik 30 titik 30 titik gateway-nya itu 0 per 24. Gateway-nya juga kita isi dengan 10 titik 20 titik 20 titik 2. Nah, setelah itu kita apply dan oke ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan untuk ke PC itu ya teman-teman. PC 2 atau PC 4. 192 dengan 168 titik lalu kita masukkan 4/24 salah titik 0/24. Terus gateway-nya juga kita isi dengan 10 titik 20 titik 20 titik 2 seperti ini. Jika sudah, kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menambah ke router 1 dengan router 4 ya teman. Kita bisa ke router 1. Setelah itu kalian pergi ke menu IP, terus routes. Untuk kita ke tanda icon plus. Nah, di sini kita isikan dengan, nah kita bisa tambahkan dengan 10 titik 30 titik 0/24. Terus juga kita tambahkan gateway-nya dengan 10 titik 10 titik 10 titik 2 seperti ini. Setelah itu kita apply lalu oke. Nanti juga kita akan menambahkan yang untuk menuju ke PC 4. Kita bisa isikan dengan 192 168 titik 4 titik 0/24. Sini juga gateway-nya kita isi dengan 10 titik 10 titik 10 titik 2 seperti ini. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, di sini saya sudah ngeping di PVC 4 hasilnya TTL ya teman-teman. Nah, ini juga di PVC 2 saya sudah TTL ya teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke berikutnya. Setelahnya kita ke new terminal. Itu kita ketikkan, kita catat aja dulu. Kita ketikkan IP router at gateway teman-teman 10 titik 10 titik 10 titik 1 ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Nah, ini sudah. Kita akan mengeceknya dengan perintah IP router print. kita akan cek ya. Enter. Nah, di sini ini sudah muncul yaitu yang Di ini, sini sudah yang muncul. 000 ya teman-teman. Kita 3. Itu kita ke menu IP dan routes, kita icon plus ini, terus kita isi 0 titik 0 titik 0 titik 0 resistor. Setelah itu gateway-nya kita isi dengan 10 titik 10 titik 20 titik 20 titik 1. Jika sudah, kita bisa ketik apply lalu oke. Itu kita ke menu Winbox yang router 4, kita isikan dengan ini gateway-nya kita isi dengan 10 titik 30 titik 30 titik 1. Setelah itu kita bisa klik apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan melakukan ping 88 ya teman-teman. Sebelum ngeping, kita bisa Winbox ke router 1. Setelah itu kita ke menu IP firewall. Setelah itu kalian ke menu NAT dan kita icon plus. Nah, di sini chainnya SRC NAT, out interface-nya juga menjadi Ether 1. Nah, actionnya kita ganti menjadi masquerade. Setelah itu apply lalu oke ya teman-teman. Nah, kita juga akan mengecek di router-routernya. Kita pergi ke router 1. Kita coba ping. Bisa anjir seneng ki anyu ki Pak. Ya, enter. Nah, teman-teman, setelah saya mencoba di router 1 saya bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencoba ping 88 di router 1, hasilnya TTL ya teman-teman. Berarti
Kita akan mencoba ping 11111. Enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Ping 1-1-nya TTL, tapi saya bisanya hanya di router 1. Di router 2-nya saya akan mencoba lagi. Akan mencoba di ping di router 1 karena saya hanya bisa ping hanya di Nah, di router sini punya saya di router 2 timeout. ping. Terus di router 3 Enter. Nah, di router 1 punya saya juga TTL. timeout ya teman-teman. Saya akan coba di router 4. Kita coba di router 4. Kita Nah, untuk di router 4 3. Nah, ini juga timeout ya teman. Ini Saya juga tidak nggak bisa, tahu. teman. Router 4 ya teman-teman. Ini tidak bisa ya teman-teman. Saya hanya bisa ping Google.com di Ini juga router timeout. 1. Saya juga nggak tahu ya teman. Nah, di sini di router 1 ping Google.com-nya sudah berhasil. Kita coba Ini ke gagal router karena 4. belum dikonfirmasi. Nah, untuk itu kita Ping cek dulu dengan IP DNS ping. .com. Kita enter. Nah, di sini memang tidak bisa ya teman-teman karena kita belum mengeceknya dengan IP. Coba ketikkan ulang dengan IP DNS set server Sama dengan nah, dengan 8.8.8 seperti ini. Di situ kita enter. Nah, kita akan mengeceknya dengan IP DNS print. Kita coba cek dulu. kemudian kalian tekan. Dan sini juga sudah ada 88 ya teman-teman. Kita akan mencoba ping 88 di sini. Nah, Besar buta amat besar. nah di sini punya saya timeout guys, tapi padahal udah diisi DNS-nya. Was bye. Kita akan coba ngeping google.com. Nah, di sini juga nggak bisa karena memang 88-nya tidak bisa diping guys. Nah, setelah itu kita ke Winbox router 1. Setelah itu kalian pergi ke routing, kalian ke OSPF. Nah, kalian ke menu instance, terus kalian ini klik dua kali. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Intensi ini kita 2 kali tadi. Nah, di sini kita itu fokus pada register default root. Nah, di sini terdapat berbagai macam pilihan. Terdapat always, nih di sini always, dan if installed. Jadi jika if installer itu ketika si router ini sudah memiliki default root, nah maka itu langsung dilakukannya reboot root. Nah, jika always ketika saya sebelum memiliki lagi default root, maka secara otomatis register mention itu menambahkan default root. Setelah itu sama root 2, root 3, root 4 itu yang terjadi sudah saya konfigurasi secara manual ya teman-teman. Maka saya mendapatkan default root secara otomatis. Nah, di sini kita pilih yang if install saja. If install 2. Nah, di sini kita pilih yang if install 2. Nah, lalu kita apply dan oke. Terima kasih. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan mengetik, mohon dimaafkan karena saya sudah capek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.